Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi di podcast rakyat, di mana kita di sini berbicara tentang seputaran rakyat yang ada di mana-mana nih. Oke. Jadi pada malam hari ini kita tuh kedatangan tamu istimewa, kawan-kawan. Jadi mereka ini dua pemuda istimewa yang ingin kita cari tahu nih siapa mereka nih. Ini ada Bung J. Yuk, selamat malam Bung. Kembali lagi berjumpa ya. Oke. Kembali berjumpa. Yoi, ini ada Bung Jama juga. Jadi kedua pemuda ini sebelumnya tuh pernah berada di channel kita juga. Yang pertama tuh membahas terkait mahasiswa kayaknya, mahasiswa. Dan yang Bung Jama itu di pembahasan BBM kemarin. Nanti kawan-kawan bisa dicek tuh di channel kita. Itu ada yang membahas terkait BBM dan juga mahasiswa. Nah jadi ini Bung, banyak kawan-kawan bertanya-tanya nih, siapa sosok di balik jejak sang pena? Jejak sang pena. Jejak sang pena itu apa sih? Makanya ini kita coba cari tahu nih. Ya, iya. Ini ada Bung Ji juga sama Bung Jama. Mungkin kawan-kawan pada penasaran nih, jejak sang pena itu gimana sih ceritanya, sehingga membuat kaum wanita agak gimana gitu. Mungkin bisa diperkenalkan nih, jejak sang pena itu gimana sih awal mulanya, atau dari mana berangkatnya sehingga hadir di tengah-tengah masyarakat, yang mana hari ini tuh pemuda-pemuda kita tuh berbicara perasaan, berbicara keharmonisan di sebuah hubungan tuh sedang belajar juga kan. Ya. Nah, mungkin di sini kita bisa berbagi cerita sama pemuda-pemudi nih. Siapa dulu nih apa yang kita coba? Bung Jama ya, boleh? Boleh. Bung Jama boleh? Boleh. Oke, sebelum kita bahas mah, touch dulu nih. Oh. Oh ya, cheers. Oke, ngopi dulu. Nanti gimana tuh? Oke, Jejak terima sang kasih pena. kesempatannya Bang. Siap. Undangannya juga. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin kalau berbicara soal jejak sang pena, uh, jejak sang pena itu sebenarnya kalau untuk sejarah awal terbentuknya mungkin nanti akan dibahas oleh Bang J. Sebenarnya jejak sang pena ini bercerita tentang rahasia, cinta, dan juga logika. Nah, di situ akan ada puisi-puisi yang bisa menusuk ke hati dan menggetarkan jiwa. Karena berbicara soal jejak sang pena, maka tidak terlepas dari sastra, puisi, dan lain sebagainya. Oke. Jejak sang pena ini sebenarnya ini sangat relate atau sangat mewakili kaum-kaum yang sedang jatuh cinta. Oke. Atau kaum-kaum yang memang sedang mengalami fase patah sepatah-patahnya. Nah, jadi ada banyak hal di jejak sang pena ini. Mungkin kalau untuk sejarah awal terbentuknya jejak sang pena ini mungkin akan dijelaskan oleh Bang J nantinya. Ataupun ada hal yang ingin dikupas oleh Bang J itu sendiri. Mungkin saya lebih ke apa sih itu jejak sang pena, puisi-puisinya atau apa-apa yang bisa dipuisikan di jejak sang pena itu. Nah, mungkin itu saja dari aku, Bang. Gimana tuh Bung Ji? Betul ya apa yang dikatakan oleh Bung Jama tadi? Sebetulnya itu udah terjawab semua ya, Ih. Bung, ya. Mengenai jejak sang pena. Ini mungkin kawan-kawan masih bingung, apa sih jejak sang pena? Betul. Nah, jadi sedikit promosi ya, apa ya? Boleh dong. Jejak sang pena itu hadir di tahun 2022. Menciptakan karya-karya, mengabadikan jejak-jejak manusia, diatur berantai dengan kata menjadi puisi dan dieksekusi dengan suara. Nah, jadi jejak sang pena ini adalah channel kita yang mengabadikan jejak manusia, Pak. Jejak manusia ya. Jejak manusia. Karena jejak sang pena ini beranjak dari sajak sebagai pengobat hati. Nah, lebih luas maknanya jika kita cuma berbicara tentang asmara. Nah, di jejak sang pena, apapun kisah manusia yang memang berhubungan dengan rakyat nih, cocok ya. Oke. Sama podcast rakyat. Di situ kita ada kritik. Kita kritik. Di situ kita ada pengakuan dengan Tuhan. Ya. Kemudian kita ada pengakuan juga dengan makhluk ciptaan Tuhan yang paling seksi se-Indonesia mungkin. Ya, artinya apa? Kaum Hawa. Gitu. Boleh. Dan ada juga jejak-jejak manusia-manusia yang depresi tapi berusaha untuk memprivasikan di khalayak umum.
Artinya jejak sang pena ini hadir sebagai pengobat hati, bisa juga sebagai tempat untuk meluapkan emosi. Salah satu tempat untuk meluapkan amarah ya. Emosi. Karena emosi itu tidak hanya marah, sedih juga emosi, senang juga emosi. Oke. Nah, itu Bang. Itu teksonnya. Ya. Nah, jadi kalau memang berbicara asmara nih, bicara asmara, emosi, cinta terhadap Tuhan, ciptaannya. Jadi cinta itu apaan sih sebenarnya? Jadi kebanyakan nih khalayak membahas tentang cinta itu, tapi masih ambigu nih. Cinta itu apa gitu? Oke, mungkin dari aku ya Bang. Boleh. Cinta itu sebenarnya nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh yang merasakannya. Karena cinta itu sangat apa ya? Cinta itu nggak ada kata-kata yang bisa merangkum makna sesungguhnya dari cinta itu sendiri. Karena cinta itu hanya bisa dirasakan. Contoh nih. Contoh. Kalau misalnya kita jatuh cinta kepada seorang wanita. Ya. Kita mencintai seorang wanita. Kalau kita mengungkapkan isi perasaan kita terhadap sesosok wanita ini, itu sebenarnya bukan cinta, itu kalkulasi. Kalkulasi tuh. Iya. Itu tuh kalkulasi. Kenapa disebut kalkulasi coba? Karena itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Aku sayang, aku cinta. Sebenarnya sebenar-benarnya itu cinta itu nggak bisa diluapkan, diungkapkan dengan kata-kata. Cinta itu sangat abstrak, hanya bisa dirasakan oleh hati. Kemudian dipikirkan dengan pikiran, lalu baru diluapkan dengan lisan. Jadi seperti itu kalau menurut aku, Bang. Terkait cinta. Terkait cinta. Nah, apa sebab jejak sang pena ini berbicara tentang cinta nih? Padahal kawan-kawan, sebelumnya kawan-kawan kan tangguh nih, pemuda-pemuda tangguh yang mana hadir di tengah-tengah masyarakat berbicara terkait permasalahan ataupun pengkritikan lah. Nah, hari ini kawan-kawan kita ini tuh berbicara tentang perasaan. Karena yang aku lirik nih daripada jejak sang pena. Kalian tuh hadir betul-betul menginspirasi terkait perasaan nih. Yang dikatakan oleh Jamak tadi itu, cinta tuh nggak bisa didefinisikan. Cinta itu abstrak. Tadi udah disimpulkan juga. Tapi ada nggak nih perihal pribadi kawan-kawan nih terkait perasaan yang dipuisikan, yang disajakkan kan gitu. Mengenai konten yang ada di channel Jejak Sang Pena nih, Bung Topik, ada nggak perihal pribadi? Sebetulnya kita sudah merasakan lebih jauh ya, lebih jauh. Perihal cinta terhadap manusia seperti yang dikatakan Bung Jamak, cinta terhadap seorang puan, dan aku pribadi mungkin cintaku itu lebih kepada rakyat ya. Dan mungkin salah satu rakyatnya itu juga perempuan. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya banyak kawan-kawan masuk DM nih. Bang, aku mau curhat karena aku seorang dari mahasiswa sastra. Kami ada beberapa SKS itu yang menjelaskan tentang mendengar. Nah, jadi suka nggak suka kita harus mendengar. Suka nggak suka. Nah, jadi setelah mereka sering curhat, kemudian akhir di percakapan, Bang, puisikan kisahku, Bang, puisikan kisahku. Nah, jadi hadirlah beberapa puisi, dan puisinya itu ya masih. Coba gimana puisinya? Salah satunya. Ada yang DM, Bang, aku suka sama cewek. Nah, tapi nggak tahu nih cara dekatinnya bagaimana, kemudian cara ungkapinnya bagaimana, kemudian cara untuk membuat cewek ini mengingat. Harus ada ciri khas. Maka hadirlah salah satu konten bukan sekedar gombal. Nah, bukan sekedar gombal. Itu bisa dicek di YouTube kita ya. Boleh. Bukan sekedar gombal, itu untuk membantu si kawan sebetulnya.
untuk membantu untuk membantu si kawan. rakyat tadi. Salah satu liriknya seperti ini. Tetaplah tersenyum perempuan baik, karena selama aku tersenyum maka duniaku baik-baik saja. Nah, itu kalau kita sampaikan kepada seorang wanita, wanita mana sih yang nggak tersenyum-senyum gitu kan? Bahkan aku yang cowok mendengarkan yang hal kayak itu, ih, keren. Itu memang berarti puisi-puisi tersebut tuh memang dari hati kali ya itu ya memang. Banyak dari kisah-kisah kawan-kawan dari hasil curhat tadi, kemudian disurpuisikan. Kemudian ada juga mungkin beberapa puisi yang memang dari pengalaman kita, baik itu dari Jamak ataupun dari aku. Dan di dalam Jejak Sang Pena ini juga ada salah satu orang yang tidak terlihat tapi selalu terlibat. Ada ya. Ada. Nah, memang orang seperti itu misterius. Nah. Jadi dulu sempat vakum tuh Bang, di akhir-akhir masa kuliahku Bang. Aku kan sibuk skripsi. Ya. Karena sebelum Jejak Sang Pena ini hadir di channel YouTube, aku juga nulis lah di blog gitu di blog ya. Kemudian ada sering juga distribusi puisi-puisi. Ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan Abang mengenai tentang asmara pribadi. Ya. Aku sudah sering patah Bang. Sering patah. Remuk, patah, hancur, tapi aku tetap berusaha tegar. Serapu-rapuhnya aku, selumpuh-lumpuhnya aku. Jangan sampai dunia tahu kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Oke. Makanya dari kata-kata di awal tadi, beranjak dari saja sebagai pengobat hati. Jadi berbagai kisah yang sudah kita dengarkan dari kawan-kawan, kita sudah merasakan. Ya. Aku sering patah. Itu tidak hanya dalam hal asmara dengan seorang wanita ya Bang. Ya. Karena asmaraku dengan Tuhan juga sempat kacau Bang. Jadi sempat kacau. Aku hampir kehilangan arah. Ya. Sampai kawan-kawan pun sempat menyebutkan, jangan ikutin abang itu itu sesat. Abang itu sesat. Aku lanjutkan kalimat dia, iya aku sesat dan aku nyaman tersesat di jalan yang benar. Yes. Itu hal yang memang sering terjadi ketika asmaraku dengan Tuhan lagi gila ya berarti ya. Kemudian selesai dari permasalahan di perkuliahan, selesai hubungan dengan seorang perempuan, melanjutkan dan gagal lagi, melanjutkan dan gagal lagi, dan aku juga sempat berpikir, berharap dengan seorang perempuan lebih sakit daripada berharap sesama kawan yang laki-laki. Karena kita sebagai laki-laki yang memang anak sastra nih khususnya Bang ya. Ketika anak sastra sudah jatuh cinta, hati-hati, nama dia akan dipuisikan. Nama dia akan dipuisikan, akan diabadikan dalam sajak-sajaknya. Jadi ada beberapa puisi yang mungkin nanti akan kita naikkan di spesial 1000 subscriber ya. Kita akan baca langsung puisi. Ada beberapa nama perempuan yang saya abadikan di dalam puisi itu, Bang. Kemudian mungkin sedikit kata-katanya. Nona, apa kabar? Nona, apa kabar? Bagaimana dengan nahkoda barumu? Apakah kau masih ingat? Ini aku, sampan kecil yang pernah kau dayung. Sekarang sudah tenggelam. Dan demi waktu sudah menjadi kapal selam yang sangat tangguh dan kuat. Itu dalam saya. Itu sebuah kekecewaan atau memang kekecewaan, lebih kekecewaan itu berarti bentuknya? Artinya ikhlas itu, Pak. Ikhlas. Demi waktu sudah tenggelam, sebuah sampan kecil yang sudah tenggelam. Namun demi waktu sudah menjadi kapal selam yang sangat tangguh. Artinya apa? Karena sudah sering patah, sudah sering hancur dibuat oleh perempuan-perempuan baik ya. Jadi jadinya ya kebal. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan mungkin yang di Unimal nih ataupun di lingkup-lingkup yang mengenal Bung Ji, dianggap Bung Ji itu buaya, padahal buaya itu baik loh. Buaya itu baik ya. Buaya itu baik, hobinya suka nyelam, yaitu nyelam ke palung hatimu yang paling dalam. Sepakat, Bang. Mungkin ya seperti itulah. Mungkin akan lanjut kalau menjamah. Kalau untuk menurut asmaraku pribadi, ini agak sedikit berat, Bang. Karena kenapa?
Aku nih LDRan, Bang. LDR. Ini kaum LDRan nih. Iya, aku LDRan. Ta'aruf nggak? Ta'arufan ya. Aku LDRan, tapi sempat kutulis beberapa sajak puisi. Iya. Aku pernah menyebutkan tuh kayak gini. Walaupun kita terbentang oleh jarak dan waktu, ya mungkin atas dasar itu doa diciptakan. Berbicara soal doa, doaku udah nggak pernah muluk-muluk lagi, Bang. Ya semuanya tentang dia. Aduh, jadi terkesan sebuah asmara itu memang banyak lika-likunya nih. Oke, jadi berangkat daripada yang tadi kita bahas tuh. Jadi kan Bung Jama dulunya tuh aktif tuh di depan masyarakat nih. Iya. Ada nggak sih puisi-puisi yang hari ini untuk para yang sedang menduduki kursi-kursi mewah ataupun kawan-kawannya lah, saya bilang. Nah, ada nggak puisi-puisi cinta yang diciptakan tuh untuk kaum demikian tuh? Berbicara ini cinta itu nggak cuman hanya untuk wanita kan gitu, nggak cuma untuk wanita, di mana tanah air kita, bangsa kita itu sebuah cinta juga yang memang hari ini telah pudar nih. Mungkin dari Bung Gi atau Bung Jama bisa, ada nggak sih? Pengen nanya aja nih, ada nggak sih? Ada. Jadi Ada. untuk puisi yang ditujukan kepada masyarakat yang termarginalkan, itu juga masih kita tulis. Sering kita tulis. Sering ditulis ya. Dan mungkin di kesempatan selesai pada 1000 subscriber, itu akan di-up kembali ya. Selain daripada itu, puisi-puisi tentang pergerakan juga masih kita buat. Karena aku teringat dengan salah satu penyair Indonesia yang sempat hilang dan bahkan sampai hari ini belum ditemukan. Kata-kata adalah peluru yang paling tajam. Kata-kata adalah peluru yang paling tajam. Oke. Itu yang dikatakan oleh Wiji Tukul. Jadi karena aku bisa, mungkin bukan bisa ya, mau menulis, kritikan itu tetap akan kita mainkan. Nah, bahkan di dalam puisi-puisi yang romantis, puisi-puisi jenaka, itu juga sering kami sisipkan beberapa kritikan. Contohnya puisi Nona. Mungkin belum tayang ya kawan-kawan. Mungkin nanti itu akan tayang. Salah satunya ada nggak puisi yang memang lebih ke hati nurani daripada rakyat kepada pemerintahnya nih, atau kepada yang lebih kuasa? Iya. Jadi ada nggak? Ada. Baru aja seminggu lalu kita tag video mengenai tentang kopi. Bagaimana kita tahu bahwasanya banyak kebun kopi yang di Gayo itu sudah mulai dialihfungsikan dari kebun kopi menjadi tempat proyek lain. Itu sudah kita kemas apa isi hati daripada masyarakat, kemudian bagaimana sih seharusnya kopi ini, ya kan? Dan pemerintah harus apa gitu. Itu sudah kita puisikan. Gimana tuh baik-baiknya? Salah satunya, kopiku tersisa di palung cangkir yang paling dalam. Kusimpan sebagai kenangan. Artinya apa? Suatu hari jika semua kebun kopi ini sudah dialihfungsikan, kopi itu cuma akan menjadi kenangan, cuma akan menjadi bahan pembicaraan. Kita punya kopi Gayo loh. Kayak mantan ya? Kayak mantan. Ya, artinya apa? Gayo adalah mantan lahan kopi terbaik. Enak. Iya sih. Ini semoga ya kawan-kawan bantu support kita biar kata-kata jejak-jejak manusia itu tersampaikan bahkan ke bangku penguasa. Jadi jangan lupa kunjungi channel kami, Bang. Promosi lagi. Dari Bung Jamak gimana tuh? Ya, ada nggak sih? Sebenarnya kalau berbicara soal puisi-puisi tentang sosial lah lebih tepatnya ya. Iya, ini puisi cinta untuk penguasa. Lebih seperti itu. Ya, karena cinta lah maka kita kritik ya. Iya. Sebenarnya ada banyak puisi-puisi yang udah kami buat merangkum tentang isu-isu sosial. Kemarin ini baru aja melewati fase banjir. Sebenarnya sekarang masih banjir nih. Ada beberapa daerah yang memang masih mengalami banjir segala macam, dan kami menulis juga tentang hal itu. Bagaimana keresahan masyarakat yang ada di situ, kemudian kami tulis dalam bentuk puisi. Kami sastrakan lah bisa dibilang.
Sebenarnya kan untuk penguasa itu kan, ayolah selesaikan masalah yang berkepanjangan ini. Yang artinya solusi itu harusnya terus dicari dan digali kan gitu. Biar masalah yang berkepanjangan ini nggak terus menumpuk gitu loh. Iya. Nah mungkin itu aja dari aku Bang. Ada puisinya. Ada, mungkin Bisa itu disini. masih dirahasiakan ya. Intronya aja. Mungkin nggak boleh nih Bang. Ini Nggak soalnya boleh, ini dapur. Nih, bisa dibilangnya dapur. Nah, dapur kami, dan mungkin tunggu aja secepatnya itu kami akan upload video itu tentang banjir, dan mungkin itu. Itu ya. Bang, ini satu lagi Bang. Apa tuh? Kalau ada kawan-kawan yang memang ingin kisahnya dipuisikan, boleh DM di IG kita Bang. Boleh DM di Jejak Sampaian Ya, aja. Jejak Nanti ada di deskripsi nanti kan. Baik itu cewek, cowok ataupun cewek cowok terserah, silakan DM biar kita puisikan, kita abadikan. Oke, baik buat kawan-kawan semuanya, buat yang dulunya tuh pernah patah hati, mau itu terkait wanita ataupun pria, penguasa ataupun selebihnya itu. Jadi perkara perasaan itu, kawan-kawan kan, perkara perasaan itu dia dinamis dia bentuknya. Iya. Bentuknya itu dinamis. Jadi aku pernah mengutip juga sebuah kata-kata guru tuh. Jadi ketika cinta datang, maka pena-pena pun patah tuh. Dalam. Ketika cinta datang, pena-pena pun patah. Demikianlah perkara cinta itu. Jadi memang nggak bisa dikalkulasikan tuh memang. Bentuknya tuh memang tak terhingga tuh. Jadi apapun yang dikaitkan dengan cinta, itu hasilnya tak terhingga tuh. Jadi untuk kawan-kawan ya yang lagi patah hati, mungkin bisa dikasih wejangan kawan-kawan nih yang lagi patah hati, yang lagi bergembira nih terkait asmara. Mungkin bisa dikasih pesan ataupun kesan sama kawan-kawan semuanya nih. Nah, dari Jamaah lah yang sering patah hati. Silakan. Mungkin untuk kaum patah hati, jangan sedih, jangan bimbang. Oke Bang, ada yang Bang. Le. Tentang patah hati, satu Bang kata-kata tentang patah hati. J aja. Bang J. Patah hati pula. Biar pulang ya, Bang. Beta pun lewat. Jadi buat kawan-kawan nih, Bung. Iya. Jadi di hadapan kita tuh ada miliaran atau juta jiwa amin. Yang lagi sedang patah hati nih, dan juga ada yang sedang lagi gembira-gembiranya nih. Ya. Ada nggak sih sebuah sajak ataupun tulisan yang bisa mengobati ataupun menghilangkan lah daripada psikologis kawan-kawan nih. Sekarang ya. Ya, berikan kesan-pesan. Jadi untuk yang patah hati, jangan berlama-lama karena tidak ada sakit yang abadi. Jika kau ingin melihat indahnya pelangi, tentu badai yang harus kau hadapi. Artinya apa? Setelah kau sakit hari ini, baik itu sakit hati karena apapun itu, setelah badai, pelangi itu pasti akan ada. Dan tentunya, mungkin aku adalah bagian daripada pelangimu. Terima kasih. Dari Jama untuk yang lagi bahagia nih. Ya, lagi bahagianya atau lagi susah untuk move on atau apapun itu. Mungkin jika kau ingin kembali, maka kembalilah. Karena jawabanku tidak ada kata lain, maka kembalilah. Tapi kini giliranku untuk pergi. Kalau itu untuk orang yang move on, mau move on. Kalau untuk orang yang lagi bahagianya, kau adalah pelipur, sedangkan aku adalah lara. Melebur kata menjadikannya pelipur lara. Mungkin ini, itu Bang. Mungkin kalau ramai bisa nih kita lanjut Bang. Karena masih banyak nih pembahasan. Kalau kita berbicara tentang cinta asmara itu tidak cukup waktu sejam 2 jam. Tidak cukup. Nah, berarti ini untuk Abang. Gimana untuk menontonnya coba? Boleh. Ya aku terkait perasaan ya. Ketika hati telah menjadi panglima,
maka anggota tubuh lainnya bakal secara otomatis menjadi prajurit. Dimana hari ini ketika sebuah dialog ataupun sebuah perasaan itu berjalan tanpa didasari oleh hati yang paling dalam, maka itu adalah sebuah pengkhianatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, makanya hari ini bagi yang pemuda, kalau kita tuh masih banyak yang harus kita lakukan tuh, nggak cuman berbucin-bucinan nih, nggak cuman berbucin-bucinan, dimana ketentuan-ketentuan yang ada di tanah air kita tuh ditentukan oleh seberapa tinggi kualitas diri kita tuh. Oke, sekian dari kita dulu. Nanti kita pun bakalan sharing nih ke depannya. Bagaimana? Tergantung, kalau rame berarti kita lanjut. Oke, aman itu. Jadi sekian dari kita. Ini nggak ada. Apa tuh? Untuk yang sering patah hati penutup. Nggak ada dari abang. Yang sering patah hati. Untuk yang sering patah hati kita katanya. Yang sering patah hati. Jadi cinta itu ibarat buah kelapa. Ya, asik. Jadi berbagai orang tuh mencari tuh kelapa tuh yang mana sih? Ya kan? Bung Ji berkeyakinan kelapa tuh yang warna hijau tuh. Ya kan? Ya. Bung Ji membaca Alkitab tuh yang warna hijau tuh kelapanya. Alkitab. Bung Jama berbicara cinta itu kelapa tuh yang warna kuning. Berbeda nih. Ya. Aku bertanya, kelapa itu yang mana? Kalian berdebat pastinya, ya kan? Jadi aku berharap setelah pertemuan ini kita pergi sama-sama menikmati kelapa yang sesungguhnya nih. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini sedang mencari cinta itu, pencarian tuh nggak ada akhir tuh, nggak ada akhir. Bahkan kita disuruh belajar hingga ke liang lahat kan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sedang patah hati, patah itu pasti. Setiap yang patah itu bakalan ada solusinya. Nah, solusi itu kita harus menemukan siapa pemilik cintanya. Sedap kali. Oke, sekian dari kita. Bang, aku punya pantun satu, Bang. Ada pantun? Boleh. Nah, ini Silahkan. pantun yang sering aku kalau aku merasa Jiwa-jiwa muda memang aku ada merasa aja. jomblo mungkin atau apa ya. Ini pantunnya sering diucapkan sebetulnya. Pantun siapa Kalau tuh? kalau ada sayur kangkung jangan lupakan sayur nangka. Kalau sudah ada pacar di kampung, mari kita cari pacar yang di kota. Jadi untuk yang patah hati tetap semangat, bro. Semangat. Nah, oke, Bang. Silakan. Oke, sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serigala nggak pernah galau. See ya.